Yang terakhir, gembalakanlah. Jadi, ya itu kemudian tugas pesan yang terakhir ya, pesan yang terakhir. Yang ketiga kali menampakkan pagi-pagi, ini ketiga kali ya kepada muridnya. Ada api arang, bakar ikannya, suka ya, bakar ikan. Mengapa api arang? Petrus melihat api arang langsung teringat 3 kali menyangkal Yesus. Di sekitar ada yang itu api arang ya, api arang. Maka teringat, kemudian tangkap banyak ikan-ikan. Sepanjang malam enggak ada ikan, tapi Yesus menyuruh ya di kanannya. Lempar ke jari di kanan, dapat banyak 153 ekor banyaknya. Itu apa artinya 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala tidak koya. Itu artinya 153 itu zaman Yesus itu semua jenis ikan yang ada di dalam laut. Itu tafsiran satu. Bukan hanya itu, kelimpahan kerajaan Allah. Itu berkahnya berlimpah-limpah. Dan juga segala macam suku bangsa akan ditangkap. Artinya diinjili. Bertobat. Seperti tugas yang pertama dari Yesus Kristus kepada Petrus, kamu harus menjadi penjala manusia. Akan menangkap banyak jiwa-jiwa dari segala bangsa, segala jenis ya, manusia. Itu artinya ya. Kemudian marilah dan sarapanlah. Itu kasih dari Yesus Kristus. Mereka menyangkal, melarikan diri kan? Melarikan dirinya dari Yesus Kristus waktu disalib. Tapi Yesus mengajak mereka, pagi-pagi, ayo sarapan bersama-sama. Gimana hatinya? Hancur ya? Malu. Bagaimana itu makan ikannya? Ikan nggak cocok sebagai sarapan juga. Tapi itu kasih Tuhan. Tidak menyalahkan mereka. Ayo, datang. Kemudian kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Kemudian, yang engkau yang tahu. Jadi kasih itu prinsip dan motivasi pelayanan dan penginjilan. Jadi sudah melihat salib Yesus Kristus dan kebangkitannya, sudah mengerti kasih Yesus Kristus. Kemudian tujuan hidupnya apa? Ini pesannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba Yesus. Dasarnya apa? Dasarnya kasih. Kasih. Dengan kasih itu yaitu perintah baru ya. Malam yang terakhir Yesus mengajari perintah baru. Mereka baru teringat. Dengan kasih itu, mereka mengembalakan domba-domba. Jadi zaman sekarang sedihnya ya, mengembalakan jemaat itu tugas pendeta. Apalagi itu istilah itu biasa hamba Tuhan itu artinya pendeta. Itu salah paham. Hamba Tuhan itu siapa? Saudara-saudara hamba Tuhan ya. Semua orang percaya anak Allah dan hamba Tuhan. Jangan berpikir, merintis gereja, melayani jemaat, itu urusan pendeta. Aku cari uang, sudah cukup. Itu salah ya. Itu ada istilahnya imamat umum. Ini benar nggak Pak Warisman? Imamat umum. Imamat rajani ya. Tadi itu artinya itu Martin Luther ya menyatakan bahwa semua orang itu di gereja itu pelayanannya sama. Pelayanannya sama, siapa saja bisa melayani sebagai imam. Bukan orang tertentu. Hanya jabatannya, kasih karunia saja berbeda. Jangan menganggap, ya aku hanya terus duduk di gereja, hanya mendengar khotbah, ya bolak-balik datang gereja, selesai. Itulah yang paling itu kacau balau zaman sekarang. Saudara-saudara, di sini pesannya, gembalakanlah domba-domba. Jangan memperhatikan diri saudara-saudara saja ya. Coba melihat kiri kanan. Banyak domba-domba sekarang haus, lapar akan air kehidupan dari Yesus Kristus. Setengah mati banyak. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau saudara-saudara kelihatan, saudara-saudara hidup. Kalau saudara-saudara merasa di dalam gereja aman, semua sehat-sehat kok. Kalau begitu saudara-saudara mati juga. Jadi pesan yang terakhir dari Yesus Kristus itu
Baca bersama-sama. 2, 3. 2, 3. Gembalakan. Domba-domba apa? Domba-domba Yesus ya. Bukan domba-domba Babel ya. Gembalakanlah. Motifnya apa? Bukan karena uang, bukan karena kewajiban, karena kasih. Berbelas kasihan. Itu firman Tuhan. Kesimpulannya hari ini 3 ya. Untuk percaya menerima Yesus sebagai anak Allah, Mesias. Sudah banyak tanda 7 kali. Akulah penyataan dari Yesus Kristus ya. Kemudian banyak saksi 10 ya. Untuk menyatakan Yesus sebagai anak Allah, Mesias juru selamat. Mesias untuk orang Israel, juru selamat untuk mungkin orang-orang Roma, orang Korea. Sudah jelas. Kemudian yang kedua, percayalah. Dengan sungguh-sungguh, Yesus adalah Tuhan kita, Yahweh kita, Allah kita, yang memberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya, orang yang memiliki hidup yang kekal itu artinya imannya bertumbuh. Setiap bulan, setiap tahun bertumbuh imannya. Kalau saudara-saudara nggak bertumbuh, imannya segitu-gitu, setiap hari, setiap tahun, saudara-saudara mati. Tandanya, ya jumlah persembahan saudara-saudara. Setiap tahun jumlah persembahan itu bertambah banyak atau tidak. Itu salah satu menurut aku ukuran. Jangan menganggap saudara-saudara mungkin aku imannya kuat. Enggak, bertumbuh. Terus karena ini hidup, jangan mati. Terus bertumbuh. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, gembalakanlah domba-dombanya. Domba-domba Yesus. Kalau sudah sampai ke sini, mungkin lumayan ya, mungkin semangat ya. Tapi ya mungkin masih dia sendiri goncang-goncang, imannya mungkin tidak jelas. Kalau ketemu dengan orang beragama lain, mungkin takut, bingung. Jadi itu salah. Jadi gembalakanlah domba-domba. Coba melihat kiri kanan di dalam gereja, saudara-saudara yang hidup bisa melayani mereka. Itu